Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3762 Hidup dan Mati. Dev tersenyum ringan dan tidak menyalahkan orang-orang suci ini. Dia tahu bahwa setelah ini, orang-orang suci ini tidak akan mempertanyakannya lagi. Pergi dan istirahatlah yang baik. Kita akan berangkat besok. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Tapi wilayah kutub berbahaya dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi semuanya tergantung pada Anda. Perkembangan masa depan dari Istana Guanghan juga membutuhkan milikmu. Dev berkata kepada banyak orang suci. Saya dengan tulus mengikuti ajaran Tuan Dev. Dinglu dan orang suci pergi beristirahat. Aku tahu kamu baru saja linglung, apa yang kamu pikirkan? Setelah orang-orang suci pergi, penguasa istana bertanya. Ketika Dev melihat kepala istana menanyakan hal ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia awalnya mengintip ke arah kepala istana. Apakah dia ketahuan? Saya melihat ke bulan dengan linglung. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian seseorang disebabkan oleh berlalunya waktu, tetapi sulit bagi kita untuk melihat berlalunya waktu. Lagi pula, itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berubah dari lahir ke usia tua dan kematian. Para beku seperti kita tidak dapat mengetahui perubahan waktu. Sangat mudah untuk hidup ratusan tahun. Bahkan setelah 100 tahun, penampilan kita mungkin tidak berubah. Tetapi ketika saya hanya melihat cahaya bulan, saya dapat dengan jelas merasakan perubahan waktu, karena setiap menit dan detik, posisi cahaya bulan berubah, dan perubahan cahaya bulan adalah perubahan waktu. Meskipun aku memahami kebenarannya, sulit untuk memahami asal mula waktu, kata Dev dengan sedikit cemberut. Jika kamu ingin memahami asal-usul waktu, kamu benar-benar gila. Namun fakta bahwa kamu dapat mengucapkan kata-kata ini membuktikan bahwa kamu memang sudah mulai memiliki pemahaman awal tentang asal mula waktu. Kepala istana sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Dev. Dev baru saja melewati alam kesengsaraan, tetapi dia sudah mulai memikirkan tentang asal mula waktu. Tuan istana, apakah kamu sudah menyadari asal mula waktu? Ketika Dev melihat penguasa istana mengatakan ini, dia bertanya. Jika penguasa istana menyadari asal mula waktu, maka Dev dapat meminta nasihat, yang jauh lebih baik daripada berpikir seperti ini. Kepala istana tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya hanya memahami asal-usul es. Saya belum memahami asal-usul lainnya. Bagaimana saya bisa memahami asal-usul waktu? Pemahaman tentang asal-usul waktu tidak seperti asal-usul lainnya. Ini membutuhkan pengalaman pribadi tentang hidup dan mati. Hanya dengan cara ini kita dapat memahami asal mula waktu Tao dengan lebih cepat. Hidup dan mati. Sajak hidup dan mati. Dev berpikir keras, kata-kata kepala istana agak mendalam, dan Dev tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Oke, jangan pikirkan ini lagi. Mungkin kamu akan mengerti ketika kamu memiliki lebih banyak pengalaman dan mencapai level yang lebih tinggi. Kami akan berangkat besok, jadi kamu harus istirahat yang cukup. Kamu harus berhati-hati terhadap keluargamu yang melakukan apapun padamu. Pemilik istana mengingatkan Dev. Oke, aku akan memperhatikannya. Dev mengangguk. Pemilik istana berbalik dan pergi, tetapi Dev masih memikirkan kata-kata pemilik istana. Wah, kamu punya kualifikasi yang bagus, tapi sebenarnya kamu cukup bodoh. Jika kamu ingin benar-benar memahami asal-usul waktu, kamu harus benar-benar memahami hidup dan mati. Perubahan hidup dan mati sebenarnya adalah aliran waktu. Hidup dan mati adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya, kata Raja Iblis Ciyun saat ini. Hasil, aturan. Mata Dev tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya, seolah-olah seberkas sinar matahari menyinari kabut tebal. Dev sepertinya menyadarinya. Raja Iblis Ciyun pantas berasal dari surga ke-9, dan dia bisa mengatakan kebenaran tentang Dev hanya dengan satu kalimat. Perubahan posisi cahaya bulan adalah hasilnya, waktu adalah aturannya. Perubahan musim dalam setahun adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya. Hidup dan mati seseorang adalah akibatnya, waktu adalah aturannya. Waktu tercermin dalam setiap item, dan hasil yang diperoleh berbeda-beda, tetapi semuanya mematuhi aturan waktu. Senior, terima kasih. Dev tiba-tiba tertawa. Bab 3763, sulit ditemukan. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Dev mengeluarkan suara mendengung lembut,
dan kekuatan asli di luar tubuhnya terus mengalir dan menjadi semakin kuat. Di ruang asli Dev, bintang redup perlahan mulai berkilau. Bintang-bintang di asal mula waktu sangat terang. Ledakan. Tiba-tiba awan melayang di langit, dan di bawah sinar bulan, awan itu memancarkan cahaya warna-warni. Salah satu pancaran cahaya terbesar turun darinya dan menyelimuti tubuh Dev. Penglihatan tiba-tiba ini langsung menarik banyak murid dari istana Guanghan untuk keluar dan menonton. Pemilik istana baru saja kembali ke kamar dan segera lari. Hampir semua orang melompat ke udara untuk melihat di mana cahaya warna-warni itu bersinar. Tuan Dev, mengapa cahaya ini mengenai Tuan Dev? Apa ini? Mungkinkah Tuan Dev membuat terobosan untuk selamat dari kesusahan Guntur? Tapi awan kesusahan Guntur tidak seperti ini. Bencana Guntur dipenuhi dengan guntur, kilat, dan guntur. Namun di awan ini yang ada hanyalah cahaya terang, dan cahaya ini sangat lembut. Ketika menyinari orang tersebut, ada perasaan hangat, seperti berada dalam pelukan ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar telah tercerahkan? Apakah kamu menjadi tercerahkan hanya karena kata-kataku? Mata Tuan Istana dipenuhi rasa tidak percaya. Pemahamannya tentang asal mula waktu hanya dangkal. Meski begitu, dia tetap memberitahu Dev semua yang dia tahu. Siapa sangka Dev benar-benar menyadarinya. Pemilik istana tidak tahu bahwa Dev tidak menyadarinya setelah mendengarkan kata-katanya. Tuan Istana, apa yang Tuan Dev sadari? Dinglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Asal-usul waktu. Pemilik istana berkata dengan suara rendah dengan keterkejutan di matanya. Asal mula waktu. Dinglu tidak dapat memahaminya, lagi pula, dia bahkan tidak pernah memahami asal mula es, apalagi asal mula waktu. Anda tidak akan mengerti. Tampaknya Tuan Dev benar-benar jenius, benar-benar terpilih. Anda harus tetap berada di sisi Tuan Dev selama perjalanan kutub ini. Ini mungkin saat yang paling bermanfaat dalam hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Anda harus tahu bagaimana menghargainya. Jika saya tidak bernasib sama dengan Tuan Dev, Anda tidak akan pernah melihat pemandangan seperti ini dalam hidup Anda. Manfaatkan kesempatan bagus ini dan segera berlatih. Sinar cahaya yang menembus jalan surgawi ini hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Setelah kepala istana selesai berbicara, dia memimpin dalam memasuki kondisi kultivasi. Di bawah penerangan cahaya itu, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tubuh juga sangat nyaman. Melihat ini, Binglu dan yang lainnya segera mulai berlatih. Pada saat ini, Dev berada dalam keadaan mati suri. Dia merasa seperti sudah mati, tetapi dia tidak takut mati. Seluruh orang tertahan di bawah cahaya itu, dan kesadaran spiritualnya juga memasuki ruang aslinya. Sinar cahaya menerpa bintang asal mula waktu, dan bintang redup asal mula waktu mulai menyala terus-menerus. Saat asal mula waktu terus bersinar, kecerahan akhir secara langsung melampaui bintang asal lainnya. Anda harus tahu bahwa bintang asal Dev lainnya telah dibudidayakan sejak lama. Dev telah menyerap dan menyempurnakan asal mula guntur dan kilat, dan asal mula api, membuat bintang asal semakin terang. Namun saat ini, bintang aslinya baru saja menyala, dan telah melampaui bintang lainnya. Cahayanya masih menyinari bintang-bintang di asal mula waktu. Bahkan cahaya bulan sepertinya terfokus pada Dev sendiri. Energi asli yang terus bergulir seperti lautan luas, terus mengalir ke tubuh Dev. Dev melayang di udara, secara pasif menerima baptisan energi asli ini. Untungnya, ruang asal anak Anda cukup besar. Jika orang lain menyadari hal ini, dia pasti sudah meledak dan mati sejak lama. Berapa banyak orang yang dapat menahan penyerapan asal sebesar itu? Kata Raja Iblis Ciyun dengan sedikit rasa iri di matanya. Bab 3764 Keraguan Diri. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi cahayanya perlahan menghilang, awan di langit juga menghilang, dan bahkan cahaya bulan menjadi lebih redup. Tampaknya itu diserap terlalu banyak oleh Dev dan kehilangan banyak kilau. Dan Dev perlahan jatuh ke tanah, dan matanya perlahan terbuka. Dev masih berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi aura yang terpancar darinya saat ini sungguh menakjubkan. Mata Dev menyapu Binglu dan yang lainnya, tetapi semua orang suci ini tanpa sadar berlutut. Seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Dev, melainkan penguasa langit dan bumi, yang memaksa mereka untuk berlutut. Bahkan pemilik istana pun terkejut dan merasa takut dengan sorot mata Dev.
Dev sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menyingkirkan aura dunia lain di tubuhnya, dan memandang Binglu dan yang lainnya dengan rasa malu. Semuanya, bangunlah. Kami bukan atasan atau bawahan, jadi tidak perlu berlutut. Dev berkata cepat. Binglu dan yang lainnya juga merasa malu, mereka sepertinya baru saja dikendalikan oleh seseorang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kalian semua kembalilah dan pikirkan baik-baik apa yang baru saja aku katakan kepadamu. Kepala istana melambaikan tangannya dan menyuruh semua murid istana Guanghan untuk kembali. Setelah para murid pergi, kepala istana memandang Dev dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuan Dev, selamat atas pemahaman Anda tentang asal-usul waktu. Anda harus tahu bahwa asal mula waktu adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Kata Tuan Istana, terima kasih kepada kepala istana atas nasihatnya, kalau tidak, saya tidak akan menyadarinya. Dev berkata cepat, meskipun dia memahami asal-usul waktu dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana mengajarinya semua yang dia bisa, dan Dev tetap bersyukur. Kepala istana tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, hal-hal yang saya katakan kepada Anda bukanlah apa-apa. Ini semua karena pemahaman Anda yang baik. Jika saya bukan penguasa istana Guanghan, saya bisa berlatih kultivasi ganda dengan Anda sekarang. Dari Anda, saya mungkin bisa belajar lebih banyak tentang asal-usul waktu. Setelah mendengar ini, Dev tiba-tiba merasa pusing. Ia tidak menyangka pemilik istana akan berpikiran seperti itu. Saat itu, di keluarga Ji, nenek moyang keluarga Ji menyukai garis keturunannya dan memaksanya untuk berlatih kultivasi ganda dengan Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kemudian, dia bertemu Bai Qian, putri rubah, yang juga menyukai garis keturunan Dev dan memaksa Dev berlatih kultivasi ganda sepanjang hari. Dia hampir memperlakukan Dev seperti binatang buas. Tapi sekarang, kepala istana Guanghan sebenarnya punya ide ini. Dev terdiam, apakah hanya ada transaksi antara pria dan wanita dan tidak ada perasaan? Para beku di dunia surga dan bumi ini menghargai pengembangan alam lebih dari apapun, termasuk perasaan. Pemilik istana sepertinya melihat keraguan Dev dan tersenyum tipis. Dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, perasaan adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan. Jangan berpikir untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari wanita di tempat ini, dunia para dewa dan manusia. Itu semua bohong. Jika Anda bukan yang terpilih, jika Anda tidak memiliki keterampilan yang Anda miliki sekarang, berapa banyak wanita yang bersedia berlatih kultivasi ganda bersama Anda? Mereka rela mengorbankan tubuhnya karena bisa mendapatkan lebih banyak darimu. Termasuk aku, ini ide yang sama, mengerti? Setelah Tuan Istana selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Dev dengan tatapan kosong melihat punggung Tuan Istana yang berantakan. Dev memikirkan kata-kata kepala istana, mungkin dia benar. Aku punya terlalu banyak wanita sekarang, dari Suyuki di awal hingga Bai Qian sekarang, berapa banyak dari mereka yang benar-benar aku cintai? Dev menjadi ragu-ragu. Bocah bodoh, jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu punya perasaan atau tidak? Apakah kamu punya cinta atau tidak? Apakah itu pertukaran minat atau ketidakberdayaan yang dipaksakan? Wanita di sekitarmu telah menyerahkan dirinya kepadamu. Selama mereka memilikimu di dalam hati mereka, selama mereka bersedia berjuang untukmu dan mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkanmu, maka tidak apa-apa. Kamu tidak peduli apakah itu karena cinta atau karena dia mendapat lebih banyak manfaat darimu. Jangan khawatir. Hal yang paling sulit dilihat dengan jelas di dunia ini adalah cinta antara pria dan wanita. Jangan minta masalah. Kata-kata Raja Iblis Ciyun terdengar, menarik Dev dari keraguan dirinya. Bersambung.